Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Paulus Wiratno yang akan membawakan tema firman yang dipraktekkan dalam kehidupan. Shalom Pak Pendeta Paulus. Shalom semuanya, apa kabar? Shalom. Luar Baik. biasa. Saya mau sharing sebetulnya nih, boleh sedikit curhat ya. Boleh Pak. Jadi saya akhir-akhir ini nih punya challenge, tantangan yang luar biasa. Dan ada tantangan-tantangan yang memang secara manusia tidak mungkin bisa diselesaikan. Pergumulan yang tidak mungkin diselesaikan. Yang pada akhirnya jalan keluarnya itu sederhana. Ya, enggak seperti yang dibayangkan, dikhawatirkan, diresahkan gitu. Kembalinya ya pada ngikuti apa kata Tuhan gitu. Jadi mungkin saya gambarkan sedikit ke ibu-ibu. Jadi kami ini dipercaya mengelola 12 panti asuhan. Kemudian ada 16 children center kayak macam PAUD gitu yang di daerah-daerah pedesaan. Kemudian ada 54 stasiun radio yang tersebar dari Mentawai sampai Papua. Kemudian baru memulai panti lansia di negara, sudah ada 12 orang di sana. Jadi pelayanan-pelayanan ini sedang berkembangnya tiba-tiba kena COVID kan. Jadi COVID ini mau tidak mau membawa tantangan secara finansial buat kami karena yayasan ini kan bergantung pada donasi dari donatur. Jadi pada waktu donaturnya mulai telepon, Pak, usaha kami berhenti karena situasi, ada yang mengatakan pendapatan gereja kami menurun sehingga kami tidak bisa lagi melanjutkan. Waduh, saudara, waktu ada yang mengatakan mohon maaf, ada 4 panti yang terancam tutup karena sponsornya berhenti. Jadi secara manusia walaupun sudah jadi pendeta, sudah melayani 34 tahun, ketar-ketir itu ada. Tahu ketar-ketir ya? Jadi rasa was-was, rasa cemas, rasa khawatir itu tetap ada. Namanya manusia itu pasti ada. Nah, itu makan pikiran gitu. Jadi walaupun kita sering nyanyi, aku berserah, tapi kalau lihat anak-anak panti, kemudian pemimpin panti mengatakan, Pak, ini tahun ajaran baru, ada berapa anak yang akan naik kelas, mesti bayar ini, bayar itu, tetap aja mikir gitu, tetap aja eh, nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Jadi ini terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya yakin masing-masing kita punya pergumulan itu, dan sudah dengan berbagai macam cara. Pada akhirnya saya mendapatkan sebuah pewahyuan yang sebetulnya ini kalimat yang sederhana yang saya dengarkan dari khotbah seorang hamba Tuhan di New Zealand. Dan khotbahnya itu simpel sebetulnya, tapi seperti mengena kepada saya dan itu menjadi pencerahan buat saya. Dia mengatakan begini dalam khotbahnya, "The future you hold depend on the revelation you carry." Waduh, waktu saya merenungkan itu, masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang kau terima. Saya bilang ini saya perlu ini, ya kan? Masa depan anak-anak, masa depan pelayanan, masa depan anak-anak panti, masa depan tergantung dari pewahyuan yang saya terima dari Tuhan. Nah, saya membaca firman di dalam Kejadian, di dalam Yohanes, di dalam surat-surat para rasul, di dalam Amsal, dan saya diberkati dan ternyata memang benar bahwa kebenaran firman yang menjadi pewahyuan, yang menjadi rema, yang menjadi kebenaran pribadi, itu sungguh-sungguh berarti bagi kita. Gitu.
Nah, tiap hari saudara bisa, Bapak Ibu bisa mendengarkan firman lewat podcast, lewat barangkali YouTube, baca sendiri, atau dengar audio Bible. Kita bisa dengar banyak hal. Tetapi mana yang betul-betul bisa kita transferkan dari sekedar mendengar di normal thinking namanya, otak kita ini, dan mana yang bisa diinternalkan di tempat yang namanya hard thinking, istilah kerennya subconscious mind. Jadi memindahkan firman dari otak kita ke hati kita istilahnya, itu sebuah proses yang sangat berguna bagi kita. Nah, itulah yang saya mau sharingkan dengan Bapak Ibu. Ternyata hidup kita benar ditentukan oleh pewahyuan firman yang kita terima, bukan hanya yang kita dengar, bukan hanya yang kita baca, bukan hanya yang sekedar kita diskusikan, tapi yang benar-benar mengena hati kita, benar-benar kita simpan di dalam hati. Nah, itu tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Kalau Bapak Ibu membaca di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, baru baru mudeng ngerti apa yang dimaksudkan oleh pengkhotbah dari New Zealand tadi. Ini yang menerangi pikiran saya. Jadi dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 bilang begini, hendaklah, ya mungkin kita baca sama-sama ayat yang ke-22, atau saudara perhatikan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 nih yang klimaksnya nih. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Thank you Bu dari tayangkan firman-Nya. Jadi saya, Bapak Ibu Saudara semua, kadang-kadang tiap hari kan kita mendengar banyak, ya, mendengar khotbah, podcast, mendengar mungkin ada tamu datang ngomong macam-macam. Tapi kalau ini bicara mengenai firman, kita harus betul-betul merenungkannya, yaitu memproses firman itu mulai dari mendengar, masukkan di pikiran, dipahami, diteliti, setelah itu dimasukkan di hard thinking, di dalam hati. Nah, proses memasukkan dari pemikiran, dari pikiran ke dalam hati itu bisa macam-macam. Ya, kalau pada zaman dahulu, sebelum ada Alkitab kertas atau Alkitab elektronik, bapak-bapak kita diperintahkan jangan lupa memperkatakan firman. Waktu duduk, waktu berdiri, jangan lupa dihafal, diperkatakan. Semakin sering diperkatakan, semakin nyantol di dalam hati. Ya kan? Dan hal yang sama, Bapak Ibu, untuk supaya firman itu menjadi pewahyuan atau rema, saya katakan menjadi rema pribadi, kebenaran pribadi, yang itu tidak akan pernah hilang dari pikiran kita, maka sering-seringlah diperkatakan, diucapkan, dinyanyikan barangkali, ditulis, atau saudara punya cara tersendiri, dihafalkan, kemudian masukkan dalam hati. Nah, ketika firman itu bukan hanya kita hafal, kita renungkan, tapi benar-benar dilakukan. Tadi dikatakan oleh Yakobus. Kita akan dibuat bahagia oleh firman itu. Apa artinya? Karena firman itulah yang akan menuntun, meresponi semua kenyataan. Jadi firman yang sudah masuk dalam hati akan menolong kita untuk menjalankannya atau mempraktekannya atau menggunakannya untuk meresponi kenyataan.
Ada yang mengatakan bahwa firman yang sudah masuk di dalam heart thinking atau yang sudah masuk dalam hati itu lebih cepat ngefek, lebih cepat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ada masalah, ada tantangan, ada kenyataan yang barangkali sulit untuk dihadapi, firman itu akan menolong kita. Firman itu akan mendikte kita karena semua kelakuan kita itu minta restu pikiran. Jadi misalkan saudara diomongin orang, kita diomongin orang. Ada pilihan ya kan, mau ganti ngomongin atau mau diam. Saudara digosipkan, saudara dimaki-maki, Bapak Ibu mungkin diperlakukan tidak baik. Di dalam diri kita pasti akan bereaksi. Reaksinya mana? Reaksi berdasarkan perasaan, penglihatan, gigi ganti gigi, atau ikut kebenaran firman. Kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Nah, tiap hari kita punya pilihan. Semakin lama, semakin kuat firman itu kita masukkan dalam hati, semakin cepat dia menuntun kita, mengarahkan kita, mendorong kita, membawa kita untuk melakukan yang benar. Maka apa yang dikatakan oleh pemazmur itu benar. Diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Allah siang dan malam. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Kemudian ada kalimat terakhir yang kita semua suka. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin dalam bahasa Inggris ditulis prosper. Jadi keberhasilan menurut ukuran Tuhan ditentukan oleh ketaatan kita menjalankan firman. Maka ada yang mengatakan success is a product of obedience. Sukses itu produk ketaatan kita mengikuti firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berusaha tiap hari, pagi hari, sebelum melakukan apa-apa, bangun, sikat gigi, saya baca atau dengar firman. Tidak semua masuk di pikiran. Tapi ada bagian-bagian yang saya garis bawahi atau saya catat, saya renungkan. Dan dengan merenungkan, itu saya sedang menginternalkan kebenaran. Menyantolkan, istilahnya bahasa Jawa, dicantol ke dalam hati, supaya tidak pernah lupa. Sehingga kalau kita menghadapi kenyataan, kita menggunakan firman itu untuk menerawang kenyataan. Contoh yang paling bagus, Ayub. Nabi Ayub pada waktu dia kehilangan segalanya, saya kagum dengan dia luar biasa. Kalau Bapak Ibu bertetangga dengan Ayub mungkin juga akan kagum. Coba bayangkan dalam waktu yang sangat cepat, ini orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tiba-tiba semua hartanya ludes. Ya kan? 7.000 kambing, 3.000 unta, kemudian 1.000 lembu, anaknya semua mati, kerobohan rumah oleh karena gempa dan sebagainya. Dan ada yang pernah hitung-hitungan katanya 12 miliar hartanya dia. Lenyap dalam sekejap. Nah, ini reaksinya. Reaksi yang saya pikir dituntun oleh kebenaran. Aku lahir dengan telanjang. Aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Benar tidak? Benar. Dia meresponi kenyataan dengan kebenaran. Maka di akhir kalimat itu dia masih bisa mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Dari situ saya belajar dari Ayub, dari Yusuf, dari Musa, dari Yeremia, dari Rasul Paulus. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun pada akhirnya, kalau mau tetap kuat, tetap tabah, tetap bersuka cita, ikuti apa kata firman. Bagaimana cara mengikutinya? Nyantolkan dulu atau masukkan dulu firman di dalam hati, sehingga firman itu ada di subconscious mind atau pikiran bawah sadar, sehingga kalau ada apa-apa kita bereaksinya dituntun oleh firman, bukan penglihatan, bukan perasaan, tetapi dituntun oleh kebenaran. Maka orang yang punya hikmat, dibilang tidak kekurangan apa-apa, itu benar kata Yakobus. Waktu kita hidup dituntun oleh firman, dituntun oleh hikmat, maka
reaksi kita dalam menghadapi kenyataan luar biasa. Nah, ini saya mau kembali ke curhat awalan tadi, awal saya tadi. Saya mau hubungkan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi di tengah-tengah kesulitan di mana ada panti yang harus ditutup karena sponsornya berhenti, ada proyek-proyek yang berhenti karena dana turun. Secara manusia tetap hitung-hitungan nih kan, setiap tanggal tua ini sudah mikir ini dana yang masuk berapa dan sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba saya mendapatkan kebenaran yang luar biasa, dan kebenaran ini sekali lagi membebaskan saya dari kekhawatiran, yaitu Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhan Kristus, kita berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kebenaran yang mengatakan ini juga, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena dialah yang memperdulikan kamu. Kebenaran yang mengatakan yang belum pernah dilihat, belum pernah dipikirkan, belum pernah barangkali Anda dengar, ternyata sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, kita baca coba dari ayat 16 ini pasal 1. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa aslinya mungkin, bahasa Yunani, bukan hanya dua kasih karunia. Kasih karunia tidak habis-habis. Jadi, dari kepenuhan Kristus, out of his fullness, we have the right to receive grace upon grace upon grace upon grace. Tidak habis-habis kasih karunia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang sederhana ini menyelamatkan pikiran saya. Tadinya kalut, tadinya takut, tadinya resah tiap kali tanggal tua, musimnya gajian, musimnya mengirim dana ke panti-panti. Saya sekarang berserah, Tuhan, saya percaya besok ada kasih karunia. Tuhan, saya percaya Engkau ada sesuatu yang luar biasa. Ini baru terjadi minggu lalu. Minggu lalu ini ada pertemuan dengan pemimpin-pemimpin panti kami dari seluruh Indonesia, pemimpin radio kami ketemu. Dan biasa setiap kali ketemu, mereka sharing ini kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak sekolah, mau tahun ajaran dan sebagainya. Saudara, saya sudah tepuk jidat saya, Tuhan inilah. Tapi saya disegarkan dengan ayat tadi. Out of his fullness, you have the right to receive grace upon grace upon grace. Jadi saya bilang sama semua pemimpin panti, kondisinya sekian, ada 4 panti yang kehilangan sponsor. Saya mau kita semua melipat tangan, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kita responi dengan kebenaran, kita praktekkan ayat ini, kita nyanyikan lagu semua baik, semua baik. Besoknya ada tamu namanya Tommy Cheng dari Phoenix yang ikut dalam pertemuan, panggil saya ke hotel. Pastor, boleh enggak makan pagi di kamar hotel saya? Saya bilang, siap. Nah, saudara, saya tidak tahu kenapa. Tapi selesai makan, tiba-tiba dia sama istrinya diskusi dan dia mengatakan, kami ingin memberkati pelayanan panti. Saudara, dia nulis cek. Dan ceknya itu $20.000. Dikeskan 296 juta. Luar biasa. Itu datang benar-benar menggenapi apa yang saya yakini. Maka kalau mendengar firman, jangan hanya mendengar dengan telinga kanan, keluar telinga kiri. Tolong diteliti, setelah itu jangan hanya didiskusikan, dilakukan. Setelah firman itu dilakukan, dia akan semakin kuat, semakin sering dipraktekkan, semakin nyantol di dalam alam bawah sadar, semakin bahagia. Maka benar apa yang dikatakan oleh Yakobus 1:25. Maka kita akan dibuat bahagia oleh perbuatan kita. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, saya mau tanya nih. Kalau boleh nanti angkat tangan ya. Siapa yang punya ayat kesukaan atau ayat hafalan? Angkat tangan. Ya, saya hanya Ibu Deborah, yang lain-lain tidak lihat wajahnya. Jadi, saudara-saudara, saya harap saudara punya ayat hafalan karena saya mau tanya, ya kan?
Pak Hendrik, thank you Pak. Waduh, lagi makan sashimi Pak ya? Bukan ya. Pak Jerry mana? Ibu Lydia, Ibu Ayu. Saya yakin masing-masing punya ayat hafalan. Pertanyaan saya adalah, kenapa ayat itu yang dijadikan ayat hafalan? Nanti silakan didiskusikan. Kenapa ayat itu menjadi ayat kesukaan? Misalkan saya salah satu ayat kesukaannya adalah Roma 8:28. Saudara pasti tahu, ya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya dan dipanggil menurut rencananya, ya kan? Mungkin saudara punya ayat yang lain. Saya punya ayat kesukaan Matius 11:28. Saudara pasti tahu itu. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelagaanmu. Rasul Paulus punya Filipi 4:4. Rejoice in the Lord, rejoice. Ayat itu menjadi tameng, menjadi perisai, menjadi kacamata, menjadi penuntun saat-saat menghadapi situasi yang sulit. Ayat itu yang akan berbicara, ayat itu yang mengingatkan, ayat itu yang menegur kita, ayat itu yang menuntun kita, ayat itu yang memberkati kita. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau bisa setiap hari usahakan masukkan kebenaran. Semakin banyak kebenaran yang kita praktekkan, semakin bahagia hidup kita. Karena dikatakan diberkatilah, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Allah siang dan malam. Itu kata firman Tuhan. Bukan hanya mendiskusikan, bukan hanya membaca atau mendengarkan, benar-benar melakukan, kata Yakobus tadi, maka kita akan dibuat bahagia oleh perbuatan kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya baru dapat mujizat satu lagi yang itu adalah hasil daripada praktek tadi. Jadi bulan Februari kemarin kami ada kesempatan mengunjungi 10 kota di Amerika. Dan salah satu tujuan kami melayani adalah mengkomunikasikan proyek yang baru kami, yaitu membangun panti lansia di negara. Nah, sudah ada 12 lansia yang ditampung. Satu kesulitannya adalah belum ada mobil. Jadi saya dengan pemimpin pantinya, kita berdoa. Dan satu ayat yang selalu saya pegang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bilang sama Pak Kadek Sumartana yang memimpin. Karena mereka bilang, Pak, kami perlu mobil untuk menyelamatkan lansia yang terlantar, yang kadang-kadang ditelepon oleh banjir, suruh menyelamatkan. Saya bilang, kamu berdoa, kamu meyakini Tuhan akan melakukan keajaiban. Saya terus meyakini. Jadi, saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Saya selesai sharing di sebuah gereja baptis di Atlanta. Tiba-tiba ini sudah mau pulang nih. Sudah mau meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba ada orang yang naik mobil berhenti persis di depan saya, kemudian turun dan mengatakan begini, Pastor, tadi sementara Pastor khotbah, Roh Tuhan menggerakkan saya untuk pulang. Kemudian dia serahkan cek, dan ceknya itu bisa untuk beli mobil APV. Jadi saudara-saudara, cara Tuhan bekerja ini luar biasa. Yang saya katakan tadi, the future you hold depend on the revelation you carry. Masa depan kita tergantung dari pewahyuan firman yang kita terima. Jadi semakin banyak rema, semakin banyak kebenaran yang kita yakini, semakin banyak kebenaran yang kita hidupi, semakin luar biasa kehidupan kita. Semakin banyak hal yang akan terjadi, dan saya yakin semakin diberkati seperti apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Amin. Saya tidak tahu situasi Bapak Ibu, tapi kalau mungkin sedang mengatakan, Pak, saya perlu kekuatan firman. Pak, saya perlu pewahyuan. Saudara-saudara, saya mengatakan ini, pada akhirnya firman itulah yang akan menolong kita. Maka saya mau berdoa buat Bapak Ibu agar setiap hari ada pewahyuan, setiap hari ada kebenaran, setiap hari ada rema, setiap hari ada sesuatu yang mengatakan haleluya, ini kebenaran firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu.
Engkau tahu persis apa yang kami sedang perlukan. Engkau tahu persis kondisi iman kami. Engkau tahu persis suasana hati kami. Tetapi pada waktu kami mendengarkan kebenaran dan firman itu menjadi rema, kami percaya firman itulah yang akan mengubahkan, menyembuhkan, membaharui, mendatangkan terobosan, dan menguatkan iman kami. Tuhan, kami rindu setiap hari Engkau menyirami, menuntun kami, memberi pencerahan kepada hati kami, sehingga setiap hari ada kekuatan firman yang masuk dalam hati kami. Saat ini, ada saudara-saudara kami yang membutuhkan kekuatan firman, membutuhkan rema, membutuhkan pewahyuan untuk menghadapi kenyataan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, tuntun kami, sehingga malam ini ada rema bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.